Halo sahabat anggrekku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan. Sahabat, sudah hampir lebaran ya, kita umat muslim tinggal puasa sehari lagi. Kita udah akan masuk ke hari raya Idul Fitri. Jadi tetap semangat, tetap sehat untuk sahabat anggrekku semuanya. Oke sahabat, adakah yang tahu ini apaan? Ya, ini adalah bibit anggrek yang sudah dikeluarkan dari botol atau baru proses dikeluarkan dari botol, diaklimatisasi ya. Jadi aklimatisasi itu adalah suatu penyesuaian, gampangnya gitu ya, penyesuaian dengan lingkungan baru. Setelah kemarin di dalam botol, kemudian dia dikeluarkan dan diadaptasikan dengan lingkungan yang baru di luar botol. Nah, ini di tempat aku pakai caranya seperti ini ya. Jadi bibit anggrek yang baru keluar dari botol itu biasanya aku aklimatisasi di keranjang seperti ini tanpa media. Kemudian dengan beberapa cara perawatannya, dibiarkan saja di keranjang sekitar 1 hingga 2 minggu hingga dia keluar akar yang baru. Akar yang baru ini akar yang baru keluar dari pangkal batangnya ya, bukan akar bawaan yang tambah panjang. Nah, untuk contoh bibit anggrek yang masih di dalam botol adalah seperti ini. Jadi awal mula semai biji anggrek itu di dalam botol supaya steril ya. Teman-teman petani atau breeder menggunakan cara seperti ini, yaitu kebanyakan secara in vitro. Jadi biji anggrek ditebar di dalam botol dengan media agar-agar ya. Kemudian dengan berbagai proses hingga tumbuh seperti ini. Nah, di tempat aku aklimatisasinya dengan cara seperti ini. Jadi bibit dibiarkan di dalam keranjang hingga keluar akar yang baru. Itu membutuhkan proses antara 1 hingga 2 minggu biasanya. Kemudian setelah itu baru nanti kita tanam dengan media. Medianya aku menggunakan akar kadaka ya, atau beberapa orang menyebutnya sebagai moss hitam. Mossnya juga kita olah dulu sedemikian rupa hingga siap digunakan. Nah, mari sahabat, kita langsung tanam aja dengan menggunakan tray. Nah, seperti ini ya. Kami di sini menggunakan medianya akar kadaka atau moss hitam. Kemudian kami menanamnya dengan pot tray. Jadi ditanamnya dengan single plant, tidak lagi menggunakan sistem kompot. Atau ada beberapa yang kami kompot karena tanamannya terlalu kecil untuk ditanam single plant dengan pot tray seperti ini ya. Jadi untuk memudahkan yang kecil-kecil kami kompot, tapi untuk yang bibit yang sudah cukup besar, cukup bagus, kami tanam menggunakan pot tray seperti ini. Nah, ini ya caranya yang kami pakai. Jadi akar dibalut dengan media, kemudian dibenamkan dalam pot tray. Penggunaan media di sini harus cukup padat ya. Jadi ini padat, cukup padat atau bahkan padat banget ya. Saat dibenamkan di pot tray seperti ini, dia cukup padat. Jadi enggak yang kalau yang pelit media atau kurang media gitu ya. Maaf ya, bukan pelit media tapi yang irit media gitu ya, medianya dikit. Terus gampang lepas dari pot tray enggak ya. Jadi kalau kami di sini
medianya harus padat, cukup padat, jadi dia kalau ditanam di pot tray nggak mudah lepas. Kemudian saat disiram, medianya juga tidak terlalu cepat mengering. Jadi media yang padat itu dia akan lebih lama menyimpan air, menyimpan kelembaban di dalam medianya. Nah, untuk sahabat perlu diperhatikan bahwa yang dibalut dengan media hanya bagian akarnya saja. Jangan sampai menutup ke bagian pangkal batang dari bibitnya sendiri. Itu nanti akan menyebabkan bibit kita mudah busuk. Jadi hindari menutup batang atau pangkal batang dengan media. Jadi seperti ini ya, pangkal batangnya jangan ditutup. Nah, ini masih kelihatan semua pangkal batangnya. Seperti ini cara tanam kami, sahabat bisa melihatnya. Ini yang sudah ditanam ya, dan jangan lupa sahabat cantumkan label ID-nya supaya tidak lupa, tidak hilang. Ini penting ya, label ID itu selalu penting sebagai penanda silangan atau nama spesiesnya. Seperti ini. Nah, ini hasil tanam yang sudah selesai tanam ya. Jadi medianya juga jangan terlalu banyak, jangan di atas bibir tray ya. Usahakan masih sedikit di bawah bibir tray. Jadi saat kita nyiram ada celah untuk air benar-benar masuk ke dalam media, hingga media benar-benar basah, dan kemudian media yang padat tadi tidak terlalu cepat mengering. Jadi kita tidak perlu terlalu sering menyiram bibit kita, yang mana nanti kalau terlalu sering hingga akhirnya terlalu basah, bibit akan mudah busuk atau terpapar hama ya, penyakit, terutama penyakit ya seperti jamur. Itu mudah banget nyerang bibit yang seperti ini. Nah, ini juga aku perlihatkan ya bibit yang sudah ditanam beberapa hari atau beberapa waktu. Sebagian diantaranya sudah tumbuh tunas-tunas baru, pertumbuhannya cukup bagus, daunnya sudah mulai membulat ya, artinya sudah tumbuh bagus, sudah membentuk daun sempurna. Nah, seperti ini ya. Ini yang sudah lumayan cukup besar, mungkin ini sebulan 2 bulan lagi sudah bisa dipanen. Jadi panennya juga ukurannya udah cukup bagus, udah benar-benar tumbuh sehat, ukurannya udah cukup besar ya, itu nanti baru dipanen. Nah, usia berapa sih biasanya panen seedling anggrek, utamanya Dendrobium ya? Aku panen seedling anggrek Dendrobium rata-rata setelah usia tanam 3 hingga 6 bulan. Jadi nanti juga kita lihat jenis spesiesnya apa, nanti akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan bibit itu sendiri. Makanya kita butuh waktu kira-kira sekitar 3 hingga 6 bulan. Nah, yang sudah dipanen seperti ini ya, ini udah siap dijual, atau kita ganti dengan pot yang lebih besar untuk dibesarkan, untuk dibungakan misalnya. Nah, seperti ini bibit yang sudah dipanen, sudah siap jual dengan ukuran seedling. Baik sahabat, aku mau melanjutkan nanam-nanamnya dulu biar cepat selesai untuk ngejar lebaran ya. Jadi biar nanti selesai sebelum lebaran. Kalau gitu kita berpisah di sini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selalu dukung, selalu nonton. Mudah-mudahan aku selalu bisa berbagi informasi yang penting untuk kita semua belajar sama-sama.
Oke sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peri hutan.